Apakah Anda pernah merasa putus asa melihat tanaman kesayangan Anda layu, menguning, dan sepertinya sudah diambang kematian? Anda sudah mencoba menyiramnya, memberinya pupuk, tapi tidak ada yang berhasil. Rasanya seperti semua usaha sia-sia. Bagaimana jika saya katakan, ada sebuah rahasia kuno, sebuah metode yang bisa menghidupkan kembali tanaman itu, bahkan yang sudah Anda anggap mati, hanya dengan menggunakan cairan yang bisa Anda buat dengan biaya 0 rupiah? Ya, Anda tidak salah dengar, benar-benar gratis. Di video ini, saya akan membongkar rahasia membuat cairan kehidupan mikroba yang akan membuat tanaman Anda tumbuh eksplosif. Siap-siap terkejut melihat kebun Anda berubah total. Sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, mari kita pahami dulu mengapa metode ini begitu dahsyat. Ini semua bukan sihir, tapi murni sains biologi. Kunci dari semua kehidupan tanaman yang sehat ada di bawah permukaan, di dalam tanah. Tanah yang subur bukanlah sekadar kumpulan debu dan kerikil, melainkan sebuah ekosistem yang hidup dan sangat kompleks, penuh dengan miliaran makhluk super kecil yang disebut mikroorganisme. Mereka adalah tentara tak terlihat di kebun Anda. Sayangnya, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, pestisida, dan praktik berkebun yang salah telah membunuh banyak sekali kehidupan mikroba ini, membuat tanah menjadi mati dan tidak mampu menopang tanaman. Tanaman menjadi bergantung pada infus kimia yang terus-menerus. Cairan yang akan kita buat ini bertujuan untuk mengembalikan kehidupan itu ke dalam tanah Anda, membangun kembali pasukan mikroba yang akan bekerja 24 jam sehari untuk menyuburkan tanaman Anda secara alami. Jadi, apa sebenarnya cairan mikroba ajaib ini? Secara teknis, ini dikenal sebagai kultur mikroorganisme lokal atau sering disingkat MOL. Bayangkan cairan ini sebagai sebuah probiotik super untuk tanah Anda. Ini adalah konsentrat cair yang penuh sesak dengan berbagai jenis mikroorganisme baik, seperti bakteri, jamur, ragi, dan actinomycetes, yang semuanya dikumpulkan dari lingkungan sekitar kita yang belum tercemar. Mikroba-mikroba ini adalah para pekerja ulung di alam. Mereka adalah dekomposer utama, yang berarti tugas mereka adalah mengurai bahan organik apapun, seperti daun-daun yang gugur atau sisa tanaman, dan mengubahnya menjadi nutrisi yang siap diserap oleh akar tanaman. Tanpa mereka, nutrisi akan terperangkap dalam bentuk yang kompleks dan tidak bisa dimanfaatkan. Jadi, dengan memberikan cairan ini, kita pada dasarnya tidak hanya memupuk tanaman, tetapi kita menghidupkan kembali tanah itu sendiri, menciptakan pabrik pupuk alami yang mandiri tepat di bawah tanaman kita. Ini adalah pendekatan yang fundamental, berbeda dari pupuk kimia yang hanya memberi makan tanaman secara langsung dan bersifat sementara. Lalu, bagaimana cara kerja para mikroba ini setelah kita siramkan ke tanah? Prosesnya sungguh menakjubkan. Pertama, mereka akan langsung mulai berpesta pora dengan bahan organik yang ada di tanah. Mereka mengurainya menjadi unsur hara esensial, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam bentuk yang paling mudah diserap tanaman. Kedua, beberapa jenis bakteri dalam kultur ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi amonia yang bisa digunakan tanaman. Ini seperti memiliki pabrik pupuk nitrogen gratis di dalam pot Anda. Ketiga, mikroba-mikroba baik ini akan mendominasi area perakaran, menciptakan semacam perisai pelindung. Mereka bersaing dengan mikroorganisme patogen atau penyebab penyakit, sehingga menekan pertumbuhan jamur dan bakteri jahat yang bisa menyebabkan busuk akar dan penyakit lainnya. Hasilnya, tanaman tidak hanya mendapatkan nutrisi yang melimpah, tetapi juga menjadi jauh lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Sistem perakarannya pun akan tumbuh lebih lebat dan kuat untuk menjangkau lebih banyak air dan nutrisi. Bagian terbaiknya adalah, semua bahan yang kita butuhkan untuk membuat cairan super ini kemungkinan besar sudah ada di sekitar Anda, dan semuanya gratis. Anda tidak perlu pergi ke toko pertanian atau membeli produk mahal. Bahan utamanya ada 3. Pertama adalah starter mikroba. Ini adalah sumber utama dari mikroorganisme yang akan kita biakkan. Sumber terbaik adalah dari lapisan humus di bawah rumpun bambu atau di hutan yang tanahnya masih alami. Tanah di sana berwarna gelap, gembur, dan berbau seperti jamur segar. Ini adalah tanda kehidupan mikroba yang sangat aktif. Kedua, kita butuh sumber karbohidrat atau energi untuk makanan para mikroba selama proses fermentasi. Anda bisa menggunakan air cucian beras yang pertama, nasi basi yang sudah ditumbuhi jamur putih atau oranye,
bukan hitam, atau jika ada, tetes tebu atau molase. Ketiga, tentu saja adalah air. Pastikan Anda menggunakan air yang tidak mengandung klorin, seperti air sumur, air hujan, atau air ledeng yang sudah diendapkan selama 24 jam, agar klorinnya menguap. Klorin adalah disinfektan yang bisa membunuh mikroba baik yang ingin kita kembangbiakkan. Sekarang, mari kita mulai dengan langkah pertama dan yang paling penting, mengumpulkan starter mikroba. Carilah area di sekitar Anda yang jarang dijamah manusia, idealnya di bawah rerimbunan pohon bambu. Mengapa bambu? Karena perakarannya yang rapat dan guguran daunnya yang konstan menciptakan lingkungan yang sempurna bagi beragam mikroorganisme untuk berkembang biak. Singkirkan lapisan daun kering paling atas. Di bawahnya, Anda akan menemukan lapisan bahan organik yang setengah membusuk, terasa lembab, dan seringkali ditutupi oleh miselium jamur yang tampak seperti jaring-jaring putih. Inilah emas hitam yang kita cari. Ambil sekitar 1 genggam penuh lapisan humus ini, beserta tanah di sekitarnya. Cium aromanya, seharusnya berbau seperti tanah hutan yang segar setelah hujan, sedikit manis dan apek seperti jamur. Hindari tanah yang berbau busuk atau asam, karena itu menandakan adanya mikroba yang tidak baik. Masukkan starter ini ke dalam wadah. Ingat, kita hanya butuh sedikit saja, karena dari segenggam ini kita akan membiarkannya menjadi miliaran triliunan mikroba. Langkah kedua adalah proses fermentasi, di mana kita akan melipat gandakan jumlah mikroba kita. Siapkan sebuah wadah, bisa berupa ember atau jerigen bekas, dengan volume sekitar 10 hingga 20 liter. Pastikan wadah tersebut bersih. Pertama, masukkan sumber karbohidrat Anda. Jika Anda menggunakan nasi basi, gunakan sekitar 1 mangkuk kecil. Jika menggunakan air cucian beras, gunakan sekitar 1 liter. Jika menggunakan tetes tebu, cukup 2 hingga 3 sendok makan. Kemudian, masukkan segenggam starter mikroba yang sudah kita kumpulkan tadi. Aduk sedikit. Terakhir, tambahkan air bebas klorin hingga wadah terisi sekitar 80%. Jangan mengisi sampai penuh, karena proses fermentasi akan menghasilkan gas dan membutuhkan ruang udara. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Tutup wadah tersebut, tapi jangan terlalu rapat. Anda bisa menggunakan tutupnya langsung, tapi jangan dikencangkan, atau tutup dengan kain yang diikat karet. Tujuannya adalah agar gas karbon dioksida hasil fermentasi bisa keluar, tetapi udara dari luar tidak bisa masuk dan mengkontaminasi. Setelah semuanya tercampur, letakkan wadah fermentasi di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Suhu yang stabil sangat penting untuk keberhasilan proses ini. Sekarang, kita hanya perlu bersabar. Proses fermentasi biasanya memakan waktu antara 7 hingga 14 hari. Bagaimana kita tahu kalau prosesnya berjalan dengan baik? Ada beberapa tanda yang jelas. Pertama, dalam 1 atau 2 hari pertama, jika Anda membuka tutupnya, akan tercium aroma manis seperti tape atau alkohol. Ini adalah tanda ragi dan bakteri mulai bekerja. Kedua, mungkin akan muncul buih-buih atau gelembung di permukaan, menandakan produksi gas. Ketiga, setelah sekitar 1 minggu, aroma akan berubah menjadi lebih segar, sedikit asam manis, mirip seperti aroma cuka buah. Mungkin juga akan terbentuk lapisan jamur putih tipis di permukaan. Ini adalah pertanda yang sangat baik. Yang harus diwaspadai adalah jika cairan tersebut mengeluarkan bau busuk yang menyengat seperti bau got atau telur busuk. Jika ini terjadi, berarti fermentasi gagal dan sebaiknya dibuang dan diulang kembali. Setelah 7-14 hari, ketika aromanya sudah stabil dan tidak ada lagi banyak gelembung gas yang terbentuk, maka cairan mikroba super Anda siap digunakan. Tapi ingat, ini adalah konsentrat yang sangat pekat. Menggunakannya secara langsung bisa membakar tanaman Anda. Kunci utamanya adalah pengenceran. Rasio pengenceran yang aman dan efektif adalah 1:500 hingga 1:1000. Artinya, untuk setiap 1 ml cairan mikroba, Anda campurkan dengan 500 hingga 1000 ml air. Cara mudahnya, ambil sekitar 1 hingga 2, tutup botol cairan mikroba untuk dicampurkan ke dalam 1 gembor air berukuran 10 liter. Aduk hingga rata. Cara aplikasi terbaik adalah dengan menyiramkannya langsung ke media tanam di sekitar perakaran. Lakukan ini secara rutin, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali.
Tujuannya adalah untuk terus-menerus mengisi ulang populasi mikroba baik di dalam tanah. Anda juga bisa menggunakannya sebagai semprotan foliar untuk daun, tapi dengan pengenceran yang lebih tinggi lagi, misalnya 1:1500, untuk membantu melindungi daun dari jamur patogen. Mari kita lihat studi kasus nyata. Saya punya sebuah tanaman tomat di pot yang pertumbuhannya kerdil. Daunnya mulai menguning dari bawah, dan sudah lebih dari sebulan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berbunga. Saya hampir menyerah dan ingin mencabutnya. Saya pikir tanahnya sudah miskin nutrisi. Kemudian saya mulai rutin menyiramnya dengan cairan mikroba buatan sendiri ini, dengan dosis 1 minggu sekali. Pada minggu pertama, belum ada perubahan drastis yang terlihat. Tapi di minggu kedua, saya melihat daun-daun baru mulai tumbuh di pucuknya dengan warna hijau yang lebih pekat. Daun kuning di bagian bawah berhenti menyebar. Memasuki minggu ketiga, keajaiban mulai terjadi. Tunas-tunas bunga mulai bermunculan di setiap ketiak daun. Dan pada akhir bulan keempat, tanaman tomat yang tadinya sekarat itu kini rimbun dengan daun hijau sehat dan dipenuhi dengan buah tomat yang mulai memerah. Ini adalah bukti nyata bahwa yang dibutuhkan tanaman itu bukanlah sekadar pupuk, melainkan tanah yang hidup dan sehat, dan cairan mikroba inilah yang menjadi kunci untuk menghidupkan kembali tanah tersebut. Penting untuk dipahami bahwa dengan menggunakan cairan mikroba ini, kita sedang melakukan lebih dari sekadar memberi pupuk. Kita sedang membangun kembali fondasi dari sebuah ekosistem yang sehat, yaitu tanah yang hidup. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kebun Anda. Semakin sering Anda mengaplikasikannya, populasi mikroba akan semakin stabil dan beragam. Tanah Anda akan menjadi lebih gembur, mampu menahan air lebih baik, sehingga Anda tidak perlu sering menyiram, dan memiliki aerasi atau sirkulasi udara yang lebih baik untuk akar. Struktur tanah akan membaik, dari yang tadinya padat dan keras menjadi remah dan subur. Anda akan melihat cacing-cacing mulai berdatangan, yang merupakan indikator utama dari tanah yang sehat. Dalam jangka panjang, kebun Anda akan menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan, di mana siklus nutrisi berjalan secara alami. Tanaman akan lebih sehat, lebih produktif, dan buah atau sayuran yang dihasilkan akan memiliki rasa yang lebih enak dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Ini adalah cara berkebun yang selaras dengan alam, bukan melawannya. Untuk memastikan keberhasilan Anda, ada beberapa tips tambahan dan kesalahan umum yang harus dihindari. Pertama, seperti yang sudah disebutkan, jangan pernah menggunakan air yang mengandung klorin untuk membuat atau mengencerkan cairan mikroba Anda. Klorin adalah musuh utama mereka. Kedua, saat proses fermentasi, pastikan wadah tidak tertutup terlalu rapat. Tekanan gas bisa membuat wadah meledak. Cukup letakkan tutup di atasnya atau tutup dengan kain. Ketiga, jangan terlalu bersemangat dan memberikan dosis yang berlebihan. Aturan lebih banyak lebih baik tidak berlaku di sini. Pengenceran yang tepat adalah kuncinya. Memulai dengan dosis yang lebih encer selalu lebih aman. Keempat, simpan cairan mikroba yang sudah jadi di tempat yang sejuk dan gelap. Jika disimpan dengan benar, cairan ini bisa bertahan hingga beberapa bulan. Dan terakhir, jangan takut untuk bereksperimen. Anda bisa menambahkan bahan lain seperti sisa buah-buahan atau sayuran ke dalam fermentasi untuk menambah variasi nutrisi. Setiap kebun itu unik, jadi amati tanaman Anda dan lihat apa yang paling berhasil untuk mereka. Jadi, sekarang Anda sudah tahu rahasianya, kekuatan untuk mengubah kebun Anda dari lahan yang kering dan tanaman yang sekarat menjadi surga yang subur dan penuh kehidupan. Ternyata ada di tangan Anda dan tidak memerlukan biaya sebesar pun. Kita telah belajar bahwa kunci dari semua ini bukanlah pupuk kimia yang mahal, melainkan triliunan makhluk hidup super kecil yang bekerja tanpa lelah di dalam tanah. Dengan membuat cairan mikroba ini, kita tidak hanya memberi makan tanaman, kita membangun kembali sebuah ekosistem, sebuah tanah yang hidup, yang akan menopang kebun kita untuk tahun-tahun mendatang. Lupakan keraguan Anda, buang jauh-jauh pikiran bahwa Anda tidak memiliki tangan dingin untuk berkebun. Alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan, kita hanya perlu belajar untuk bekerja sama dengannya. Terima kasih, banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap informasi ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk mencoba. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menyukai video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips berkebun alami lainnya dari kami. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Tanaman apa yang akan Anda coba selamatkan pertama kali dengan cairan ajaib ini?
Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.